Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala adadul mansubati wa amsilatuha. Jumlah yang mansub dan contoh-contohnya. Jadi maksudnya seperti biasa, sebelum merinci, boleh akan sebutkan dulu kan jumlah yang marfu, jumlah yang mansub. Baru nanti dirinci satu-satu. Qala beliau berkata, mansubatul asma. Isim-isim yang dinasab. Karena kalau fi'il sudah lewat di alat-alat penasab fi'il. Al-mansubatu khamsata asyara. Isim-isim yang dinasab itu 15. Ya kan? Sementara yang dirofa sebelumnya itu cuma ada berapa tuh? 7. Berarti ini lebih banyak. Hanya saja sudah banyak yang dibahas. Sebentar antum akan lihat. Jadi banyak tapi nanti jadinya sedikit. Apa itu wahya al-maf'ul bih? 1. Maf'ul bih. Wal masdar 2. Masdar di sini maksudnya maf'ul mutlak. Wa dzarfuz zaman wa dzarful makan. Ini ketiga. Dzarfuz zaman, dzarful makan dikenal dengan apa? Maf'ulun fi. Wal hal. Ini yang keempat. Hal. Wa tamyiz. Yang kelima tamyiz. Wal musatna. Yang keenam al musatna. Wasmula. Isimnya la. Ini yang ketujuh. Wal munada. Al munada. Ini yang ke-8. Wal maf'ul min ajli. Ini yang ke-9. Maf'ul min ajli. Li ajli. Ya. Maf'ul lahu. Ada beberapa namanya dia. Ini yang ke-9. Wal maf'ul ma'ah. Ini yang ke-10. Ini yang belum kita bahas. 10. Ini nanti yang kita akan bahas. Hanya 10 ini. Paham ini? Hanya 10 itu yang kita mau bahas. Maf'ul bih, masdar, dzarf zaman makan, hal, tamyiz, mustatna, isim la, munada, maf'ul min ajli, al maf'ul ma'ah. Kenapa saya bilang hanya situ? Karena 11 khobaru kana wa akhwatiha. Sudah kita bahas? Sudah? Berarti di sini tidak akan dibahas insyaallah. Nah, khobar kana dan saudari-saudarinya. Kan sudah kita bahas sekaligus dengan isimnya kan sebelumnya. Cuman isimnya marfu, khobarnya apa? Mansub. Jadi masuk lagi di sini. Masuk lagi di sini. Wasmu inna wa akhwatiha. Isim inna dan saudari-saudarinya. Kan isimnya mansub kalau inna. Khobarnya apa? Marfu. Kita juga sudah bahas. Wattabi' lil mansub. Pengikutnya mansub. Ini sudah? Atau belum? Sudah atau belum? Sudah juga. Paham ya? Dan belum kurang satu juga di sini ya. Donna wa akhwatiha. Kan itu mansub. Donna dan akhwatiha itu adalah apa? Mansub. Cuman belum diberi udur oleh ulama lain. Mungkin belum masukkan ke maf'ulun bih. Paham ini? Mungkin belum masukkan ke mana? Ke maf'ul bih. Karena donna dan saudari-saudarinya. Dua-duanya kan mansub. Sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Yang pertama maf'ul awal. Yang kedua maf'ul tsani. Dimasukkan di situ. Nah, itu udurnya. Wattabi lil mansub. Tabi untuk mansub. Ini sudah kita bahas. Baru saja selesai kemarin. Wahu arba'atu asya'a. Dia ada 4 tentunya. An-na'tu 1. Wal atfu 2. Wat taukidu 3. Wal badalu 4. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi alhamdulillah. Dengan ini pembahasan mansub itu lebih sedikit daripada marfu jadinya. Dipahami kan? Memang dia 15 tapi sudah banyak yang dibahas di mana? Di bab apa? Marfu'at. Jelas ya? Lihat contohnya dulu dikatakan oleh penulis, akan dicontohkan satu-satu dulu baru nanti dirinci ulang. Saya katakan yunsabul ismu idza waqa'a fi mawqi'in min khamsata asyara mawqi'an.
saya katakan yunsabul ismu, isim itu dinasab. Isim itu dinasab idza waqa'a, jika dia terletak fi mauqi'in, pada tempat min khamsata asyara mauqi'a, dari 15 tempat. Dari 15 tempat. Jadi kalau dia terletak pada 15 tempat ini, maka dia mansub. Paham ya? Nanti tinggal ditambah sedikit di mutamimah. Ini kan 15. Masih ada tambahan di mutamimah. Di kitab yang kita akan pelajari setelah ini. Iya. Wa sanatakallamu an kulli wahidin, dan kami akan berbicara, natakallam, berbicara, an tentang kulli wahidin, setiap salah satu, min hadhil mawaqi', dari tempat-tempat ini, fi babin yakhussuhu, pada bab yang khusus untuk dia. Ala nahwi alladhi salaknahu, seperti ala nahwi, seperti. Nahwu kan bermakna asyibah, seperti, al-mithl. Seperti, atau antum terjemahkan ala nahwi, di atas cara. Paham ini? Di atas cara, alladhi yang salaknahu, kami tempuh dia, fi abwabil marfu'at, di bab marfu'at. Jadi beliau akan jelaskan satu persatu seperti di bab apa? Marfu'at. Wa nadribu laha hahuna, dan nadribu bukan kami memukul di sini, kami akan membuat, karena doroba bermakna al-masal, membuat contoh. Dan kami akan membuat laha untuknya, hahuna di sini, al-amsilata, contoh-contoh, biqasdil bayan wal idah, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memperjelasnya. Kami ini akan dicontohkan dulu, tapi secara garis besar saja dulu. Dan intinya antum tidak samar tentunya contoh ini karena sudah dipelajari di buku dasar. Kami ini kalau dicontohkan contoh ini, makanya di buku catatan saya tidak contohkan ini. Di sini saya tidak contohkan. Contohnya setelah dirinci. Karena kita baru dasar. Kita baru dasar. Kata beliau ayyaqa'a, yang pertama ayyaqa'a maf'ulan bih, dia terletak sebagai maf'ulun bih. Nah contoh Nuhan, contoh Nuh min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, inna arsalna Nuhan. Nuhan sebagai apa itu? Maf'ulun bih, mudah sekali. Karena arsalna itu siapa? Fi'il fa'il. Arsalna itu fi'il fa'il. Berarti Nuhan maf'ulun bih. Ayyaqa'a masdaron. Yang kedua dia terletak sebagai masdar. Yang diinginkan dengan masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Karena kenapa belum takbir dengan masdar? Karena maf'ul mutlak harus masdar. Dipahami ini? Iya. Nah contoh. Jadalan min qaulika, seperti jadalan dari ucapan kamu, jadilah Muhammadun jadalan. Lihat, selafaz dengan fi'il. Berarti dia siapa? Maf'ul mutlak. Ayyakuna darfa makanin atau darfa zamanin. Dia mansub sebagai darf makan atau darf zaman. Fal awal, maka yang pertama yaitu darf makan. Nahu contoh amamal ustadi, seperti kata amamal ustadi, min qaulika dari ucapan kamu, jelas tu amamal ustadi. Apa irobnya amama? Maf'ul fi. Wasan yang kedua, nah yaumal khamis, yaitu contoh untuk darf zaman. Yaumal khamis min qaulika, dari ucapan kamu, hadara abi yaumal khamis. Yaumal khamis, irobnya sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul fi. Yang berikutnya mansub. Yang keempat, ayyaqa'a halan, dia terletak sebagai hal. Nah contoh dohikan, seperti dohikan min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, fatabassama dohikan. Lihat mana halnya? Dohikan mansub sebagai apa? Hal. Ayyaqa'a tamyizan, dia terletak sebagai tamyiz. Nah arokon, seperti kata arokon, min qaulika dari ucapan kamu, tasabbaba zaidun arokon. Mana tamyiz? Arokon. Ayyaqa'a yang berikutnya, yang keenam,
ayyaqa mustatna. Dia terletak sebagai apa? Mustatna. Ini nanti pembahasan yang panjang saja dalam mansub. Yang lainnya pendek-pendek. Ini saja nanti yang panjang. Al-mustatna. Dia terletak sebagai al-mustatna. Nahu Muhammadan min qaulika, contohnya Muhammadan dari ucapan kamu. Hadarul qaumu illa Muhammadan. Lihat, Muhammadan sebagai mustatna. Sebagai apa? Sebagai apa, Sapri? Mustatna. Namanya juga sulit ya. Alhamdulillah. Ayyaqa isman lillah an-nafiyah. Yang ketujuh mansub, dia terletak sebagai isim la nafiyah. Nafiyah lil jins. Amalannya seperti kana, seperti ina, jangan lupa. Ya, cuman ada syaratnya. Nah, taliba ilmin, seperti kata taliba ilmin min qaulika dalam ucapan kamu, la taliba ilmin madmumun. Dia taliba mansub isim la wa huwa mudhaf, ilmin mudhafun ilai, madmumun sebagai apanya? Khobarnya. Kalau itu sebagai khobarnya. Ayyaqa munada. Berikutnya di antara isim mansub Harun, dia terletak sebagai munada. Paham Harun? Untuk saudara? Sedikit. Alhamdulillah. Kasih keluar jinmu. Ya. Ayyaqa munada. Kalau dia terletak sebagai apa? Munada. Kalau dia terletak sebagai munada. Nah, contoh Rasulullahi. Contohnya Rasulullahi min qaulika dari ucapan kamu. Ya Rasulullahi. Nanti ada rahasianya. Kenapa ini munada mansub? Entah. Apakah ya penyakitnya? Atau bukan? Nanti akan kita dapat. Kenapa dia bisa mansub itu munada. Ya, nanti kita akan dapat insya Allah. Iya. Yang ke berikutnya. Mansub. Ayyaqa maf'ulan li ajli. Kalau dia terletak sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Nah, contoh ta'diban min qaulika dari ucapan kamu. An-nafal ustadu tilmida ta'diban. An-nafal ustadu at-tilmida ta'diban. Ya. Ta'diban sebagai maf'ul li ajli. Sudah biasa terjemahannya kan? Karena. Iya, ta'dib. Karena adab. Nanti kita akan tegaskan lagi di pembahasannya. Jelas ta'diban mansub sebagai maf'ul li ajli. Masdar. Yang ke-10 ayyaqa maf'ulan ma'ah. Dan tadi jangan lupa maf'ul li ajli ya. Masdarnya itu beda dengan fi'ilnya. Lihat. An-nafa fi'ilnya. Masdarnya apa? Ta'diban. Sama? Enggak sama. Semakna? Enggak semakna juga. Maka dia sebagai apa? Maf'ul? Li ajli. Di sini belum pisahkan ya. Seharusnya maf'ul li ajli itu setelah maf'ul mutlak. Supaya langsung bersambung. Sebagaimana hal sama tamyiz didekatkan. Kan yang mirip itu didekatkan supaya bisa dipisahkan langsung. Paham ya? Iya. Cuman diberi udur. Mungkin penulis menulis buku ini dari hafalannya. Ada orang datang bertanya, tuliskan ringkasan nahwu, dia tulislah. Makanya urutannya tidak berurut. Urutannya tidak terlalu berurut. Dipahami kan? Jadi apa yang belum ingat langsung ditulis, langsung selesai. Kemudian berikutnya lagi. Mansub ayyaqa maf'ulan ma'ah. Dia terletak sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Dan antum sudah tahu maf'ul ma'ah ya. Isim mansub yang terletak setelah waw yang bermakna apa? Ma'a, bersama. Jarang keluar dalam baca kitab. Tapi hati-hati nanti suatu saat akan keluar. Maf'ul ma'ah kan lebih banyak kita baca atof. Lebih banyak kita baca apa? Atof. Karena waw kan asalnya waw atof. Tapi nanti akan ada dia sebagai maf'ul ma'ah. Ketika tidak bisa diatofkan. Contohnya min qaulika nah al-misbaha. Seperti al-misbah. Min qaulika dari ucapan antum. Dzakartu wal misbaha. Karena kalau atof ini pasti dibaca wal misbahu. Atof ke tu. Tu itu kan fa'il kan. Kalau atof pasti dibaca apa? Wal misbahu. Kan begitu. Tapi ini dibaca wal misbaha. Berarti dia sebagai
maf'ul ma'ah. Dia sebagai maf'ul ma'ah. Yang berikutnya ayyaqa'a khabar likana au ikhda akhwatiha. Ini sudah terkenal sebelumnya. Dia terletak sebagai khobarnya kana atau salah satu dari saudarinya. Au isman li inna au ikhda akhwatiha. Atau isimnya inna atau salah satu dari saudarinya. Fal awal yang pertama itu kana. Dan saudari-saudarinya nah sodikon. Contoh sodikon min kolika kana Ibrahimu sodikon li aliyin. Lihat sodikon mansub. Wasani contoh untuk inna adalah nah Muhammadan seperti Muhammadan min qaulika laita Muhammadan yazuruna. Nah, lihat itu Muhammadan. Isimnya inna mansub. Yang berikutnya ayyaqa'a na'atan li mansub. Dia terletak sebagai naatnya mansub. Dia terletak sebagai naatnya apa? Mansub. Nah, contoh al-fadil min qaulika sahabtu Muhammadan al-fadila. Ini jelas. Yang berikutnya ayyaqa'a ma'tufan ala mansub, diatofkan kepada mansub. Nah, bakron min qaulika darabtu daraba Khalidun amron wa bakron atof. Yang berikutnya ayyaqa'a taukidan li mansub, dia taukid untuk mansub. Nah, kullahu min qaulika hafidtul Qur'ana kullahu. Paham? Nah, ini taukid. Yang terakhir ayyaqa'a badalan min mansub. Dia terletak sebagai badal untuk mansub. Nah nisfahu min qaulika dari ucapan kamu. Kumil laila illa qalila nisfahu. Badal apa ini? Badal apa ini? Bad min kul. Karena sebagian dari lail. Sebagian dari malam. Dah kumil lail. Bangunlah di malam hari. Untuk sholat. Illa qalila. Kecuali sedikit. Nisfahu. Yaitu setengahnya. Setengah dari al-lail. Awingkus minhu qalila. Itu nisfahu. Ini selesai. Sekarang kita masuk di rincian pembahasannya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Al-maf'ul bih. Ini yang paling mudah. Bersamaan dengan mudahnya sering kita jumpai dalam kalimat. Al-maf'ul bih ada maf'ul bih. Qal beliau berkata babul maf'ul bih, bab tentang maf'ul bih, wa huwal ismul mansubul ladzi yaqau alaihil fi'lu. Dia adalah isim yang mansub. Dia adalah isim yang mansub alladzi yang yaqau alaihil fi'lu, yang perbuatan itu jatuh padanya. Artinya dia dikenai oleh pekerjaan. Perbuatan itu jatuh padanya. Misalnya kalau memukul, pukulan jatuh padanya. Paham ini? Kalau minum, minum jatuh padanya. Kalau tidur, tidur jatuh atasnya. Dipahami ini maksudnya? Ya, jatuh atasnya. Dia dikenai pekerjaan. Dan perhatikan itu kata isim. Berarti dia bukan fi'il, bukan huruf. Kan begitu? Dan perhatikan kata mansub. Namanya mansub berarti tidak marfu dan tidak apa? Majrur. Dipahami ini maf'ul bih? Mudah sekali karena antum sudah sering dapat. Nahu qaulika contoh ucapan antum darabtu Zaidan. Mana maf'ul bih? Wa raqibtul farosa. Mana maf'ul bih? Sangat mudah. Mudah enggak? Mudah enggak? Mudah. Ini biar enggak dibaca ini. Saya katakan al maf'ul bih itu yutlaqu indan nahwiyina, digunakan di sisi ahli nahwu ala mastajma'a salasata umur, atas apa yang terkumpul adanya salasata umur, 3 perkara. Apa yang terkumpul padanya 3 perkara. Itu maf'ulun bih. Al-awwal yang pertama ayakun asman. 1. Harus isim. Dipahami nih? Harus isim. Fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan aw wala harfa. Maka maf'ulun bih tidak akan ada berupa fi'il, tidak pula akan ada berupa huruf. Mudah. Wasan yang kedua, ayyakuna mansuban. Harus mansub. Tidak boleh tidak. Harus mansub. Fala yakunu maf'ul bihi marfu'an wala majrura. Maf'ulun bih tidak akan pernah marfu, tidak akan pernah juga apa? Majrur. Inilah yang anak kasih waktu di catatan kaki. Keterangan-keterangan seperti ini diperlukan waktu di pelajaran dasar. Dipahami ini kan? Kemudian wasalit yang ketiga, ayyakuna fi'lul fa'il qad waqa alai
perbuatannya al-fa'il pelaku. Al-fa'il pelaku. Perbuatannya al-fa'il pelaku. Qad waqa'a alaih. Telah jatuh atasnya. Telah jatuh atasnya. Wal muradu biwuku'ihi alaih. Dan yang diinginkan dengan terjadi atasnya. Ta'alluquhu bihi. Terkait dengannya. Terkait dengannya. Paham ya? Misalnya dorobtu Zaidan. Saya pukul Zaid. Berarti Zaid ini terkait dengan pukulan saya. Kan begitu kan? Dipahami ini? Terkait dengan kata dorobtu. Terikat dengan kata apa? Dorobtu. Yang menasab dia adalah kata dorobtu. Jelas kan? Sawaun sama saja. Akan adalika ala wajhi tsubut. Apakah itu di atas sisi atau cara as-subut tetap memang jatuh betul pukulan kepadanya. Dia dipukul betulan. Tahu kalau memukul. Kalau yang lain dia dikenai betulan. Tahu seperti fahim tu darsa. Nah, fahim tu darsa. Saya paham pelajaran. Berarti kan subut saya paham. Maknanya sabit atau manfi? Saya paham. Ada atau tidak? Itu maksudnya subut. Paham kan? Antum ingat kembali makna subutun nun. Apa artinya subutun nun? Tetapnya nun. Sama ini. Sekarang fahim tu darsa. Saya paham ini pelajaran. Berarti sabit atau tidak sabit ini paham? Sabit itu maksudnya. Saya paham. Amkana ala jihatin nafi. Atau boleh juga nafi. Yang penting ada fi'il, ada fa'il. Kemudian setelahnya maf'ulun bi. Tidak apa-apa dinafikan. Nah contoh. Lam afham ad-dars. Saya tidak paham pelajaran. Saya tidak paham pelajaran. Karena yang diinginkan adalah bukan dikenai pekerjaan. Tapi dia adalah ada fi'il. Kemudian ada fa'il. Setelah itu dia adalah maf'ulun bi. Apakah dikenai betulan? Paham ini? Atau tidak kena? Tidak kena. Tapi dia yang terkait dengan fi'il itu. Dia terkait dengan fi'il itu. Jelas ini kan? Jelas ya? Iya, baik. Selesai. Anwa'ul maf'ul bih. Berikutnya jenis maf'ul bih. Ini mudah sekali. Tidak ada sama sekali sulitnya. Jenis maf'ul bih. Qala beliau berkata. Bahwa kisman dia terbagi dua. Dhahirun wa mutmarun. Mudah sekali. Ada maf'ul bih dhahir. Ada maf'ul bih berupa apa? Dhamir. Fadhahir ma taqaddama dzikruhu. Maf'ul bih dhahir apa yang telah lewat penyebutannya. Yang barusan tadi. Ada contoh tadi di matan apa itu? Yang di matan. Apa yang telah lewat di matan tadi? Darabtu Zaidan dan Rokibtul farosa. Itu contoh dohir. Zaidan dan al-farosa itu dohir. Kenapa dohir Abu Sulaiman itu? Kenapa dia dibilang dohir? Itu darabtu Zaidan dan Rokibtul farosa. Kenapa itu Zaidan sama al-farosa dibilang dohir? Itulah. Kan dohir namanya kan nampak. Tapi kenapa dibilang dohir? Bukan domir. Itu saja. Kan hanya dua aja. Dohir sama domir. Kenapa bilang dohir? Ya bukan domir. Bukan apa? Domir. Selesai cerita. Kan cuma dua. Dohir atau domir. Iya kan? Nah kenapa dibilang dohir? Ya bukan domir. Kenapa dibilang domir? Ya bukan dohir. Kan mudah sekali. Paham Abu Hanif? Ya. Alhamdulillah kan cuma dua. Ya kan? Sama dengan kalau antum ditanya. Kenapa itu isim? Ya bukan huruf, bukan fi'il. Kan begitu. Kan cuma tiga. Ya kan? Kenapa itu isim? Ya bukan huruf, bukan fi'il. Kenapa itu fi'il? Bukan isim. Bukan huruf. Begitu model jawabannya. Wal mudmar kisman. Sementara kalau maf'ulun bi berupa domir itu ada dua. Maf'ulun bi kalau berupa domir itu ada dua. Ada muttasil bersambung langsung menempel di lafadz fi'il. Paham ini? Itu namanya muttasil. Tidak terpisah. Dan ada wa munfasil. Dan ada yang terpisah. Tidak menempel dengan fi'il. Tapi terpisah. Tahu terpisah kan? Ada pemisahnya. Fal muttasil itna asyara. Dan yang bersambung itu ada 12.
Wahyadi adalah dorobani. Mana maf'ulun bi? Mana maf'ulun bi? Ni itu ya-nya itu, ya-nya itu. Nunnya cuman penjaga fi'il dari tanwin. Dari kasro. Penjaga fi'il dari kasro. Paham itu ucapan ana? Kan gini, seandainya tidak ada nun berarti dorobi. Kan begitu. Karena ya itu mengharuskan fi'il mengharuskan sesuatu sebelumnya di kasro. Nah fi'il tidak boleh di kasro. Maka ditambahlah siapa? Nun. Supaya menjaga fi'il dari kasro. Dorobani maf'ulun binya ya. Dorobana, mana maf'ulun bi? Nah, dorobaka. Dorobaka. Dorobaki. Dorobakuma. Dorobakum. Dorobakunna. Dorobahu. Dorobaha. Dorobahuma. Dorobahum. Dorobahunna. Paham ini? Mudah sekali. Inilah kaidah yang anak kasih antum dibaca kitab. Bersambung dengan fi'il maf'ulun bi. Ini rahasianya karena mereka sudah pastikan begini. Kalau antum dapat domir ini modelin semua ini. Ni, na, ka, ki, kuma, kum, kunna, hu, ha, huma, hum, hunna. Nah, anak kan kasih antum sebelumnya cuman ha. Itu untuk mempermudah saja. Dan ha itu punya kawan, punya teman. Inilah teman-temannya. Antum tinggal hafal ini. Semua domir ini kalau bersambung dengan fi'il bilang maf'ulun bih. Kalau bersambung dengan isim katakan mudhofun ilaih. Kalau bersambung dengan huruf jar katakan majrur. Karena domir yang bersambung ini bisa mansub, bisa majrur, bisa marfu. Ini yang mansub. Dipahami nih? Kaidahnya itu diambil dari sini. Iya. Jelas kan? Jelas ini? Wal munfasil itna asyara. Ini antum hafal baik-baik ini. Yang terpisah juga ada 12. Kita sudah paham sebelumnya. Ada 12 domir marfu. Kalau terpisah. Yaitu huwa, huma, hum. Iya kan? Paham kan? Kalau terpisah marfu. Sekarang kalau mansub gimana? Kata belum. Wal munfasil itna asyara. Domir terpisah juga kalau mansub ada 12. Tapi beda bentuknya. Iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Kalau antum dapat ini pastikan maf'ulun bih. Sebagaimana antum kalau dapat huwa, huma, hum pasti khob mubtada. Kan begitu kaidahnya kan? Antum dapat huwa, huma, hum. Apa dia? Huwa, huma, hum. Antum bilang apa? Mubtada. Kan begitu? Dapat ini? Langsung bilang maf'ulun bih. Walaupun di awal. Walaupun di awal kalimat. Di surah Al-Fatihah nyata. Iyyaka na'budu. Iyyaka apa? Antum mirab apa? Maf'ulun bih. Padahal dia domir di awal. Karena ini bentuk. Ini domir. Sampai hari kiamat. Selalu maf'ulun bih. Ini domir. Ini domir ini. Sampai bahasa Arab ini nanti diangkat oleh Allah. Dia akan selalu menjadi maf'ulun bih. Tidak pernah berubah. Paham ini? Jelas itu? Ini bentuk khusus namanya. Bentuk khusus. Antum dapat di mana saja, kapan saja. Langsung bilang, maf'ulun bih kau pasti. Nah, kalau dia bilang bukan, pasti tidak pernah yang lain. Jelas ini? Abdillah. Nah, biar mau dipotong lehermu, maf'ulun bih. Abdillah. Iya, selesai. Wa akul saya katakan. Yang qasimul maf'ul bihi ila qismain. Maf'ulun bih itu terbagi menjadi 2. Al-awwalud dhahiru. Yang pertama dhahir. Wa tsanil mutmaru. Yang kedua dhamir. Wa qad arafta anna dhahir. Dan kamu telah tahu bahwasanya dhahir itu adalah ma yadullu ala ma'nahu biduni tiyajin ila qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Sudah lewat sebelumnya ini tapi belum ingatkan lagi. Kamu telah tahu bahwasanya dhahir itu adalah ma yadullu ala apa yang menunjukkan atas maknanya. Itu dia sebagai maf'ulun bih biduni ihtiyaj tanpa butuh. Biduni tanpa ihtiyaj butuh ila qarinati takallum tanpa butuh kepada tanda dari orang yang berbicara au khitab atau yang diajak bicara au ghaibatin atau yang dibicarakan. Wa annal mudmar dan bahasanya domir itu antum telah lewat juga ma la yadullu apa yang tidak adalahnya. Apa yang tidak
Ya dulu tidak menunjukkan ala ma'nahu atas maknanya sebagai maf'ulun bi illa biqorinatin kecuali dengan adanya indikasi pembicara yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Min hadhil qara'ini tsalatsa as-salasi. Dari korina-korina indikasi-indikasi yang 3 tadi. Pembicara, yang diajak bicara dan atau yang dibicarakan. Harus ada itu. Famithalu dhahiri, contoh dhahir adalah doroba Muhammadun bakron. Mana maf'ulun bi dhahir? Bakron. Wa yadribu Khalidun amron. Mana maf'ulun bi dhahir? Amron. Wa qatafa Ismailu zahratan. Mana maf'ulun bi dhahir? Wa yaqtifu Ismailu zahratan. Mana maf'ulun bi dhahir? Kenapa belum contohkan 4? Karena sama saja fiilnya madi ataupun fiilnya apa? Mudhari. Paham ini? Fiilnya madi ataupun mudhari dia maf'ul bih. Dia maf'ul bih. Yang jelas fiil fa'il maf'ul bih. Kemudian wa yanqasimul mudmar, sementara dhamir terbagi kepada al-mansubu. Wa yanqasimul mudmarul mansuba ila qismain. Sementara dhamir yang mansub terbagi menjadi 2. Ini kalau di saya baca begitu ya. Wa yanqasimul mudmaro. Di cetakan saya, siapa juga yang sama dengan cetakan saya itu salah harokat. Kan dia sebagai fa'il. Paham ya? Sebagai fa'il. Dibaca wa yanqasimul mudmarul mansubu. Dhamir yang mansub. Kalau antum kan gundul ya. Antum gundul kan? Kalau gundul enak. Cuman saya di cetakan saya dia kasih harokat. Dia kasih harokat kata al-mudmarnya. Kata al-mudmarnya. Dhamir yang mansub yang qasimu terbagi. Ila qismain kepada 2 pembagian. Al-awwalu al-muttasil. Yang pertama ada dhamir yang bersambung. Wasani yang kedua al-munfasil. Ada dhamir yang terpisah. Ammal muttasilu. Adapun dhamir yang bersambung. Bahwa maka dia adalah namanya bersambung. Ma la yubtada'u bihil kalam. Wala yasihu wuku'uhu ba'da illa fil ikhtiyari. Masya Allah. Walaupun kita sudah paham itu bersambung. Tapi belum kasih juga ini pengertian secara nahwu. Ma la apa yang tidak yubtada'u bihil kalam. Tidak diawali dengannya kalimat. Namanya bersambung berarti tidak ada di awal. Paham ya? Wala yasihu dan tidak sah. Tidak boleh. Wuku'uhu terletaknya dia ba'da illa setelah illa fil ikhtiyar dalam keadaan biasa. Bukan dalam keadaan darurat. Kalau darurat ya bisa walaupun tidak bisa kan. Ini fil ikhtiyar dalam keadaan biasa. Bukan dalam keadaan darurat. Wa amal munfasil adapun yang munfasil bahwa maka dia adalah lawannya ma yubtada'u bihil kalam apa yang bisa diawali dengannya kalimat. Wa yasihu dan bisa wuku'uhu terletaknya ba'da illa setelah illa fil ikhtiyar dalam keadaan biasa. Tinggal contohnya. Walil muttasili itna asyara lafdon. Untuk dhamir muttasil itu ada 12 lafaz. Al-awwalu yang pertama al-ya. Berterangkan maknanya. Perhatikan makna ya. Walaupun kita juga sudah paham sebelumnya ya. Di buku catatan, ana sudah terjemahkan untuk antum. Ini alia wahya lil mutakallimil wahid. Untuk orang yang berbicara dalam keadaan dia satu orang. Sendiri. Wayajibu. Ini faedah penting ini. Kalau ya domirnya. Wayajibu dan wajib. Ayub sholah untuk dipisahkan. Bainaha antara dia. Wa bainal fi'ili dan fi'il. Binunin dengan nun. Wajib dipisahkan dengan apa? Nun. Antara fi'il dan nun. Ya ini. Wajib dipisahkan dengan apa? Nun. Tusamma nun al-wikoyah. Namanya nun al-wikoyah. Kasih nama. Namanya adalah nun wikoyah. Apa artinya nun wikoyah? Nun penjaga. Nun penjaga. Penjaga fi'il dari kasroh. Yaitu nun penjaga fi'il dari kasroh. Nah contoh atau ani. Muhammadun. Muhammadun fa'il. Yakni itu maf'ulun bi. Wa yuti'uni. Bakrun sama.
Ati'ini ya Bakr. Sama. Ni. Pokoknya antum dapat ya itu maka irobnya sebagai maf'ulun bi kalau bersambung dengan fi'il. Wasani yang kedua. Nah. Wahuwa lil mutakallimil mu'adzimi nafsahu. Dia adalah untuk orang berbicara yang membesarkan dirinya. Atau ma'ahu goiruhu. Atau bersamanya selainnya. Atau bersamanya selainnya. Jadi boleh dia orang yang sendiri. Yang mengagungkan dirinya supaya dihormati. Dan boleh juga yang sedang bersama orang lain. Nah contoh. Atau ana abnauna. Atau ana abnauna. Abnauna fa'il. Paham ini? Terus na yang menjadi maf'ulun bi na pada atau ana. Yang bersambung dengan fi'il. Adapun na di abnauna jambil maf'ulun bi. Itu bersambung dengan isim. Dia sebagai apa? Mudhafun ilai. Wasalit yang ketiga. Al-kaf al-maftuha. Kaf yang di fathah. Kaf yang di fathah. Apa dia? Wahya lil mukhatabi al-mufradil mudzakkar. Kalau kaf yang di fathah untuk yang diajak bicara satu orang laki-laki. Kaf itu kakak yang di fathah itu untuk orang yang diajak bicara satu orang laki-laki. Nah, atau aka ibnuk. Atau aka ibnuk. Ka. Ya, ka yang pertama ya, yang bersambung dengan fi'il. Karena kalau yang bersambung dengan isim sebagai mudhafun ilai. Sama tadi. Warabi yang keempat, al-kaf al-maksuro. Kaf yang dikasro, ki. Paham ya? Kalau tadi ka, kalau ini ki. Kaf yang dikasro. Wahya lil mukhatabatil mufradatil mu'annatati. Kalau ini untuk satu yang diajak bicara tapi satu mu'annas, perempuan. Ya, nah contoh atau aki benuk atau aki benuki atau aki ki. Al-khamis yang kelima, al-kaf al-muttasilu bihal mimu wal alif. Kaf yang bersambung dengannya mim dan alif. Kaf yang bersambung dengannya mim dan alif. Jadi kuma, ada mim dan ada alif. Kuma. Apa maknanya? Wahya lil mutsanna al-mukhatab mutlaqah. Kalau ini untuk dua yang diajak bicara secara mutlak. Maksudnya laki-laki, mutlak di sini maksudnya laki-laki atau perempuan. Bisa. Kuma bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah atau akuma, laki-laki atau perempuan. As-sadis yang keenam, al-kaf, kaf, kaf juga al-muttasilu biha al-mimu wahdah. Yang bersambung dengannya mim saja. Tidak ada alif, mim saja. Kum. Artinya kum. Wahya li jama'ati dukur al-mukhatabin. Dia untuk banyak laki-laki yang diajak bicara. Nah contoh atau akum. Wasabi yang ketujuh al-kaf al-muttasila biha an-nun al-musyaddada. Yang ketujuh adalah kaf yang bersambung dengannya nun yang bertasdid. Nun yang bertasdid. Wahya li jama'atil inat al-mukhatabat. Kalau ini untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Nah contoh atau akunna. Wasamin yang kedelapan al-ha'ul matmumah. Ha yang didomah. Wahya lil goib al-mufrad al-mudzakkar. Kalau ini untuk goib orang ketiga, satu laki-laki. Nah atau ahu. Watasi yang kesembilan, konsentrasi ya. Ikuti baik-baik, jangan lalai. Watasi yang kesembilan, al-ha'ul muttasil bihal alif. Ha yang bersambung dengan alif. Ha yang bersambung dengan alif. Wahya lil goibatil mufradatil mu'annatsati. Dia untuk yang goib, orang ketiga, satu perempuan. Atau aha. Nah atau aha. Contohnya adalah atau aha. Wal ashir yang ke-10. Al-ha'ul muttasil bihal mimu. Ha yang bersambung dengannya mim. Ha yang bersambung dengannya mim. Wal alif. Dan alif. Jadi mim ada mim terus ada alif. Yaitu huma. Ini wahya lil mu'asanna al-ghaib mutlaqah. Ini untuk dua ghaib mutlak. Dua yang dibicarakan mutlak. Mutlak maksudnya bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Itu artinya mutlak. Nah atau ahuma. Wal hadi asyara yang ke-11. Al-ha'ul muttasil bihal mimu wahda. Ha yang bersambung dengan mim saja. Hum. Wahya li jama'ati dukur al-ghaibin. Kalau ini untuk banyak laki-laki yang ghaib. Nah contoh atau ahum. Wa tsani asyara yang terakhir untuk yang ya untuk yang bersambung ya. Dan perhatikan makna bersambung ini ya. Karena nanti kalau terpisah sama terjemahannya semuanya. Cuman bedanya terpisah.
Iya. Al-ha al-muttasil bihan nun musyaddada. Ha yang bersama dengan nun yang bertasdid. Wahya li jama'atil inat al-go'ibat. Kalau ini untuk banyak perempuan yang go'ibat, orang ketiga. Nah atau ahunna. Jelas kan? Kemudian walil mumfasil itna asyara lafdha. Untuk mumfasil ada 12 domir. Paham ya? 12 domir. Kalau ini maknanya sama dengan tadi, cuman bedanya apa? Terpisah. Iya murdafatan bilia. Kalau iya yang murdafah bergandengan, digandengkan. Murdafah artinya digandengkan. Iya murdafatan bilia yang digandengkan dengan ya lil mutakallim wahdah. Kalau ada ya maka untuk berbicara satu orang. Saya. Ya saya. Auna atau yang digandengkan dengan na. Jadi iya kan tinggal dijelaskan setelahnya. Kan sama-sama iya semuanya. Iya ya iya na. Kan tinggal dibilang. Wana kalau digandengkan dengan na. Iya, kalau iya digandengkan dengan na, lil mu'addimi nafsahu, ini untuk membesarkan dirinya, au ma'ahu goiruhu, atau bersama selainnya. Au bil kaf al maftuha al mukhotob, atau dengan kaf yang di fathah berarti apa? Apa jadinya? Digandengkan dengan kaf yang di fathah. Iyaka, ini lil mukhotob al mufrad mudzakkar. Untuk yang diajak bicara satu laki-laki. Perhatikan, au bil kaf al maksurah, atau dengan kaf yang dikasroh berarti apa? Iyaki. Digandengkan maksudnya. Digandengkan dengan kaf yang dikasroh. Iyaki. Ini lil mukhotobati al mufradatil mu'anatsati. Untuk mufrad yang diajak bicara perempuan. Dah? Wala takhfa alaika ma'rifatul baki. Tidak samar bagimu untuk mengetahui sisanya. Artinya tinggal bilang digandengkan dengan ha, digandengkan dengan hu, digandengkan dengan huma, digandengkan dengan hum, digandengkan dengan hunna. Kan tinggal bilang begitu. Kan gampang sekali toh? Kan huruf pertamanya pasti iya. Ujungnya yang berbeda. Dipahami nih? Abu Sulaiman? Terus beliau sekarang akan kasih tahu kita rahasia sebenarnya. Domir pada iya kah siapa? Beda kalau huwa huma hum. Kata beliau wassohi yang benarnya. Beliau isyaratkan ada khilaf. Tapi kan ini buku dasar. Kita tidak bahas perselisihan. Langsung yang sohi. Wassohi yang benarnya. Anad domir huwa iya. Domir itu adalah iyanya. Itu domirnya. Jadi iya itu domirnya. Wa annama ba'dahu. Dan apa yang setelah iya. Seperti iya ya, iyaka, iyaki. Itu apa? Yang setelahnya itu lawahiku. Itu hanya pengikut. Hanya lawahik. Pengikut. Tadullu alat takallum. Yang menunjukkan atas pembicara. Awil khitab. Atau menunjukkan atas yang diajak bicara. Nah, awil goibah atau menunjukkan atas apa? Yang dibicarakan. Dipahami nih? Jadi kalau saya bilang begini. Iya ya. Domirnya iya. Iya-nya menunjukkan pembicara. Kan begitu kan? Iya ka. Domirnya mana? Domirnya mana? Iya. Ka-nya menunjukkan yang diajak bicara. Jadi itu bedanya kalau bersambung dengan fi'il sama bersambung dengan iya. Paham ini? Kalau antum bilang begini. Dorobani. Mana domirnya? Mana domirnya? Iya. Iya. Iya ya. Mana domirnya? Iya. Iya-nya hanya menunjukkan apa? Pembicara. Saya bicara. Paham ini? Itu bedanya. Jelas kan? Itu yang benarnya. Walaupun ada juga mengatakan. Enggak. Domirnya ya iya ya. Seperti huwa domirnya kan huwa. Paham ini? Tapi ini pendapat yang kuat. Dan yang belum kuatkan ini pendapat mayoritas. Paham ini? Pendapat mayoritas. Takul kamu katakan contohnya. Iya ya atau at-talamidu. Mana maf'ulun bi? Iya ya. Kan itu yang kita mau tahu. Ma dan contoh kedua. Ma atau at-talamidu illa iya ya. Mana maf'ulun bi? Wa minu qaulu ta'ala diantaranya firman Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu. Mana maf'ulun bi? Iyyaka. Wa iyyaka nasta'in. Mana maf'ulun bi? Iyyaka. Wa qaulu subhanah. Amara alla ta'budu illa iyyahu. Mana maf'ulun bi? Iya. Jelas kan? Selesai. Maf'ulun bi. Alhamdulillah.
berikutnya kita akan bahas maf'ul mutlak di pertemuan berikutnya insyaallah. Ini maf'ul pendek-pendek semuanya. Bisa saja kita ambil 2 mansub dalam satu kali pertemuan. Ini tadi maf'ulun bi saja karena kan ada penyebutan tadi isim-isim yang mansub. Bisa saja nanti kita ambil 2. Bisa juga 1 saja.